gitu ya. Nah, motor yang kita buat itu adalah motor yang agak spesifik gitu ya, yang disebut dengan axial flux motor. Ini agak unik. Axial flux motor. Ya, agak berbeda dari motor yang ada umumnya di pasaran. Oleh masyarakat di Pudak Ponorogo. Iya, betul. Yang kebetulan mereka itu banyak yang beternak susu sapi. Beternak sapinya beternak sih. sapi. Menghasilkan susu gitu ya. Betul. Nah, salah satu keywordnya susu itu. Ya. Ya. Susu itu kan cair ya. Iya, Nah, betul. itu kendaraan yang dibuat tadi itu direncanakan salah satunya untuk ngangkut susu. Halo semuanya, Sobat Siniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, ini kita di sesi kedua di hari ini. Saya bersama dua narasumber lagi yang juga sedang meriset gitu ya untuk program Berdikari. Baik, saya kenalkan dulu satu persatu. Nah, yang pertama ini ada Prof. Dadet Pramadianto. Nanti boleh kenalan ya Prof. Nah, setelah itu ada di sebelahnya Bapak Sanggar Dewanto. Cie. Agak cool karena abis naik berapa lantai Pak tadi kita? 11 ya. Oh Bapak aja ya jalannya naik 11 lantai. Oke, boleh kita kenalan dulu ya Sobat Siniar ya. Silahkan Prof. Dadet boleh kenalan dulu sama teman-teman. Baik, nama saya Dadet Pramadianto, dosen teknik komputer Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Oh, di spill. Kalau Bapak? Bapak ini Sanggar. paling, Bapak kan ada radennya, kok ditinggal? Nggak ada ya? Gak usum saya. Oke. Ya, kenalkan saya Sanggar dari Meka. Oh, mekatronik. Iya. Iya, mekatronik. Itu Itu aja. Abis ini kita mungkin kita ngobrolin tentang riset, Pak. Jadi ini sebetulnya Bapak ini adalah penutup dari sesi siniar yang bertema program Berdikari. Nah, Prof. Dadet mungkin boleh diceritakan untuk program Berdikari ini, Prof. Dadet risetnya tentang apa nih, Prof? Iya, di program Berdikari saya meriset tentang pembuatan motor untuk menggerakkan kendaraan listrik atau yang lainnya, gitu ya. Nah, motor yang kita buat itu adalah motor yang agak spesifik, gitu ya, yang disebut dengan axial flux motor. Ini agak unik. Axial flux motor. Ya, agak berbeda dari motor yang ada umumnya di pasaran, di mana mereka biasanya menggunakan tipe radial flux, sedang yang kita buat, kita desain itu adalah motor yang basisnya adalah axial flux. Agak berbeda, tetapi memiliki keunggulan, yaitu motornya lebih kompak, tetapi memiliki kemampuan yang tidak kalah dibanding dengan motor yang radial flux. Ya, oke. Oke. Kalau gitu bentuknya seperti apa, Prof? Mungkin bisa diperjelas gitu maksudnya? Ya, pada intinya motor itu didesain bentuknya lebih pipih, sehingga memang lebih radiusnya lebih lebar, tapi dia lebih pipih, tapi secara keseluruhan volumenya lebih kecil dibanding dengan motor pada umumnya dengan kapasitas yang sama. Nah, itu yang berbeda adalah aliran daripada magnetnya ya. Magnet yang dibangun di motor itu baik dari magnet yang magnet yang pasti, yang fix gitu ya, sama magnet yang dibangun berdasarkan kumparan yang ada di motor tersebut. Itu memiliki arah yang sifatnya aksial, dan itu membuat motor memiliki torsi yang lebih kuat dari hasil magnet itu. Memang sangat
bergantung pada desainnya nanti ya. Nanti saya akan cerita sedikit tentang bagaimana prosesnya gitu ya, karena ini agak rumit prosesnya. Agak rumit. Ya karena ya itu tadi, karena ini desain baru, alat untuk membuatnya belum ada. Oh begitu. Gitu ya. Jadi kita harus ya. di samping meriset motornya, kita juga harus mempersiapkan alat untuk membuat motornya. Oh, ya itu keren sekali ini. ya. Nah terus yang kedua, kapasitasnya memang tidak terlalu besar yang kita desain untuk saat ini, mulai dari 2 kW hingga 10 kilowatt. Ya jadi ada 2, 3, 5 dan 10 yang kita coba pada tahun ini gitu ya. Nah itu sudah lumayan bagus hasilnya, sudah prototipenya sudah kita buat, dan kemudian kita juga mencoba membuat production line kecil di kampus gitu ya, sehingga kedepannya kita bisa membuat walaupun dalam skala kecil gitu ya, jumlahnya tidak terlalu banyak per per bulannya, tapi paling enggak kita bisa memproduksinya dan kemungkinan besar memasarkannya. Ya. Setuju. Ini mungkin sebagai catatan ya Sobat Siniar ya. Jadi di program Berdikari itu memang ada 2 skema begitu ya. Skema emas dan skema berlian gitu ya. Kalau Prof Dadet ini kebetulan skemanya skema berlian ya Prof ya. Nah, dengan pendanaan yang relatif lebih besar begitu ya. Dan harapannya ke depan memang bisa menciptakan ekosistem dan mata rantai industri begitu ya Prof ya. Benar. Jadi dengan kita bisa membuat sendiri motor ini, paling enggak untuk kendaraan seperti sepeda motor dari yang kecil sampai besar, kita sudah memiliki komponen, salah satu komponen utama dari kendaraan listrik itu yang kita buat di Indonesia, yaitu motornya. Ya komponen kendaraan listrik itu yang utama kan 2 ya, baterai dan motor penggeraknya. Nah ini minimal kita sudah bisa menyelesaikan satu motornya gitu ya. Karena baterainya masih PR ya Prof ya. Ya saya kira lebih baik dikerjakan yang lainnya. Dikerjakan yang lain. Baterainya gitu ya. Iya setuju. Kalau bergeser nih ke Pak Sanggar, kalau Pak Sanggar risetnya tentang apa Pak? Mungkin kalau dilihat dari sisi yang dibuat Pak Dadet barusan, riset yang kami kerjakan itu adalah utilisasi dari motor itu ya. Oh, utilisasi dari motor. Jadi motor yang dibuat sendiri itu dipasang, kan motor nggak bisa cuma dipakai sendirian, harus dipasang ke sesuatu gitu ya. Nah sesuatunya itu salah satunya adalah yang kita bikin itu. Nah kebetulan di program Berdikari itu kan bikin sesuatu yang fungsional dan memang dipakai oleh masyarakat di Pudak Ponorogo. Iya betul. Yang kebetulan mereka itu banyak yang beternak susu sapi, sapinya sapi. Menghasilkan susu gitu ya. Betul. Nah salah satu keywordnya susu itu. Ya. Susu itu kan cair ya. Nah betul. Itu kendaraan yang dibuat tadi itu direncanakan salah satunya untuk ngangkut susu, dan susu itu cair. Nah cair itu kalau diangkut di jalan yang nggak rata, karena Pudak Ponorogo itu nggak rata kan ya, udah naik turun, jalan gitu ya, nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Nah cairan itu kalau diangkut di permukaan yang seperti itu pakai kendaraan, ada istilahnya sloshing. Sloshing itu apa? Jadi bergelombang gitu ya, goyang-goyang ya. Jadi kayak ngangkut orang yang usek gitu loh ya. Iya, gerak-gerak terus ya Pak ya. Nah, sehingga kendaraan yang dibuat itu jenisnya adalah ATV. All-terrain vehicle istilahnya ya, bisa dipakai di tempat-tempat. Jadi suspensinya itu independen keempat-empatnya. Jadi isoba dewe-dewe gitu ya istilahnya. Bisa gerak sendiri ya Pak. Terus sulit sih ya, di barang kelihatan tapi harus digambarkan pakai kata-kata.
Soalnya Pak, kalau kita bawa Kan ATV-nya ke sini Lah, ya, Sobat Siniar, nggak mungkin, nggak muat. Mungkin tak gambarkan sambil harus dibayangkan Oh gitu ya, ya. siap. Salah satunya itu kan kita habis direview sama reviewer itu ya. Oh iya. Iya kan? Nah, salah satu komentarnya itu, loh, chasisnya kok kayak terop. Nah, Apa Pak terop itu Pak? terop itu loh, tenda. Oh tenda. Mantenan itu. Oke. Tenda mantenan itu ya. Tenda pengantin ya Pak ya. Mungkin bahasanya orang awam gitu ya. Iya. Loh kok kayak terop. Nah, kalau yang lebih engineering dikit itu mungkin lebih dikenal dengan istilah kremona gitu ya. Tapi kita nggak ngarep semua orang tahu istilah itu, tapi kan Siap. BS yang dengerin itu ada yang orang awam, ada engineer dikit-dikit gitu ya. Siap. Nah, kenapa kita pilih terop? Nah, ada alasannya gitu ya. Kan kalau yang sudah komersil, banyak di pasaran, banyak di jalanan, di desa-desa, itu enggak model terop sama sekali. Tapi itu butuh alat yang harus punya alat untuk bikin rangka atau sasis ATV yang kayak yang komersil itu. Nah, kita bikin yang kremona supaya mudah ditiru oleh bengkel-bengkel lokal. Jadi kalau misalnya di Pudak Ponorogo itu kan ada SMK. Ya. Lihat gitu, alah koyok terop. Nah, itu kan langsung bisa bikinnya. Iya, Jadi iya, itu iya. tujuannya gitu. Artinya itu lebih mudah Simple. Ya. ditiru secara misalnya harus diperbanyak begitu ya Pak ya? Iya, memang itu tujuannya, dibuat sesimpel mungkin, tapi kita kan engineer itu bertanggung jawab atas desain ya. Jadi meskipun sederhana, itu fungsional dan memenuhi syarat atau layak untuk dipakai di situasi dan beban yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan itu bisa digambarkan. Kayak terop, tapi enggak ya, ada rodanya gitu. Ada ya. rodanya. Bisa Berarti ini dipakai. kayak ada tambahan keranjang gitu Pak di belakang. Iya, ada kayak baknya. Oh, Kalau oke. nanti dipakai untuk bawa susu ya ada tangkinya. Oh, Atau ya ya, kayak ya, ya. jerigennya susu itu ditaruh. Oh, yang 40 gitu. literan bebas. Ya. Karena Berarti kan, ini bisa dicopot dan di. Iya. Oh, ya ya ya. Pak, siap. kosongan buat balapan ya boleh. Wah itu saya itu. Ya, nanti Iya. kalau ATV-nya itu banyak dibuat oleh bengkel-bengkel, saya jualan motornya saja. Oh gitu ya Prof ya. Sama controllernya Setuju gitu. setuju. Saya ikut padat ya. Boleh gitu ya, boleh ikut gitu ya Pak. Iya, memang gitu. Sudah puluhan tahun. Ini saya tuh agak kepo ya. Kalau tadi kan dijelaskan ngangkutnya itu susu, terus jadi gandengan yang di belakang itu ya Pak ya. Enggak ada gandengannya. Bukan gandengan apa tadi ya tadi Ya, keranjang apa tuh? iya. Ya keranjangnya itu Bak, bisa bak, bak, iya. baknya itu tadi berarti bisa diganti dengan untuk tempat susu gitu ya Iya. Pak. Jadi bebas. Kalau misalnya kemarin kan ada Bapak dari SMK juga datang ke sini. Oh iya. Bapak agak geser dari rencana semula ya. Tapi bukan itu yang mau kita bikin. Dia itu pinginnya gimana kalau dipakai jualan susu gitu katanya. Oh ya ya ya. Kenapa? Karena ini kan kendaraan listrik, ngetren gitu ya, bentuknya unik. Betul. Kan kalau dibawa ke tengah kota menarik jadi perhatian. lebih menarik ya. Sekalian buat jualan, ya nggak apa-apa. Karena kan fleksibel, mau dipakai untuk apa aja. Yang kita bikin di sini itu adalah kerangka utamanya, sak penggeraknya, pokoknya sudah bisa jalan gitu lah ya. Perkara mau ditempelin apa, monggo. Iya siap. Kira-kira gitu. Tapi sebenarnya kalau rancangan awalnya itu buat bawa susu. Sebetulnya 3 ya. Bawa susu 1, bawa pakan ternak atau bawa limbah. Masalahnya kan juga limbah juga ya. Oh iya betul. Ya, Kemarin kan tuh ada sempat juga, yang ya. wawancara Pak, yang pertama ya, Pak Hendrik itu ya, sedang Iya. konsentrasi di Iya, biogas iya, Pak betul, ya. betul. Nah itu kan perlu dikumpulkan ya dari peternak-peternak Ke pusatnya, apa ya, pengolahan registernya ya, itu. pengolahan biogasnya. Saling terintegrasi kita. Siap. Ya ini jadi menarik karena saya tuh membayangkan bukan gandengan ya tadi apa tuh, baknya itu bisa diubah-ubah begitu ya Pak ya.
Iya. Bisa. jadi kepo. Ya lihat sendiri aja gitu ya, kalau cuma dengerin kata-kata ya kan ngayal. Iya. Tidak bisa membayangkan ya Pak ya. Ya oke. Iya, Prof itu proses pembuatannya bagaimana Prof? Ketika tiba-tiba kok bisa nemu tiba-tiba kita harus bikin 2, 3 tadi 5, 7 volt gitu. Kilowatt. Iya sorry kilowatt. Keliru deh saya. Baik, jadi idenya kan untuk kendaraan kecil. Kendaraan kecil itu khususnya sepeda motor atau tricycle yang dipakai oleh Pak Sanggar ya, atau ATV gitu ya, semacam itu. Jadi kira-kira kapasitas yang dipakai itu antara 2 sampai 10 gitu ya. Nah, ini kan sama aja dengan kita jualan motor 2 kW, motor 3 kW, motor 5 kW. Ini berarti kan kita sudah punya 4 tipe motor, varian, 4 produk yang kita bisa jual gitu ya di sini. Tuh. Nah, dengan adanya motor ini tentunya misalkan tadi Pak Sanggar cerita juga tentang ATV-nya gitu. Jadi ATV ini hampir semuanya sudah TKDN. Bisa, ya. TKDN. Ini ya, penting motornya gitu ya. Tinggal baterainya aja ya Pak. Tinggal baterainya yang belum TKDN gitu ya. Itu PR-nya orang lain saja. Selnya yang belum ya. Tapi kita bisa kalau misalkan ngepaknya bisa. Ya. Baterai packaging bisa. Terus kontrolernya juga kita buat sendiri. Dashboard jika diperlukan kita juga bisa buat sendiri. Bahkan kalau misalkan nanti ATV-nya itu ada banyak di luar sana, mau dimonitor setiap ATV pun kita softwarenya juga punya. Oh, ya. Keren. Ya, nggak kalah sama Gojek gitu ya. Tit gitu. Ya baik, kalau prosesnya tadi memang kita berawal dari desain. Desain motornya, simulasi itu standar ya. Semua riset akan melakukan hal seperti itu. Terus mulai ke proses manufacturingnya. Nah, ini apa saja yang harus disiapkan gitu ya, mulai dari mencetak, membuat cetakannya, membuat apa tadi jig dan sebagainya itu untuk melakukan proses produksi. Nah, kalau itu sudah siap semuanya, kecuali satu di sini yang belum bisa dibuat di Indonesia, magnet. Magnetnya nggak bisa ya. Nah, wax magnet ini tidak bisa dibuat di Indonesia, kita masih perlu impor dalam konteks itu. Mungkin ada industri lain yang nanti akan mengembangkan baterai gitu ya. Nah, membuat prototipenya sudah kita lakukan. Nah, mudah-mudahan dalam bulan-bulan ini kita lakukan pengujian secara rigorous gitu ya, sehingga mendapatkan hasil pengukuran yang selengkap-lengkapnya berkaitan dengan motor tersebut. Hingga kemudian kalaupun ada yang harus diperbaiki, direvisi setelah pengukuran itu ya. Tapi itu kan versi berikutnya. Iya. Yang ini versi ini tetap yang harus versi jalan keluar 2, dulu gitu. 3, 5, 7 sudah. Iya. Jadi ini semuanya versi 1. Oh sorry ya. Ya 2 dibuat 3, di 5. tem satu ya, ini satu versi. Nanti akan ada versi berikutnya, untuk tipe yang sama gitu. Oh, oke. Iya, sekarang gilirannya Pak Sanggar. Pak Sanggar belum cerita. Tadi Prof Dadet sudah cerita tentang proses pembuatan inovasinya. Nah, kalau dari Pak Sanggar, ATV-nya ini gimana bikinnya? Oke. Dimulai dari yang enaknya apa enggak enaknya. Dari enggak enaknya aja, dari kombinasi ya. Karena yang kita bikin itu kan nyaris enggak ada contohnya gitu ya. Iya. Terus waktu kita bikin itu kan kita minta bantuan orang yang punya keterampilan untuk bikin ya. Ada yang dari lab kita sendiri, ada yang dari luar. Problemnya apa? Ketika kita mendesain sesuatu yang baru, adalah ketidakbiasaan. Jadi orang-orang itu biasanya kok gini gitu ya. Bentuknya jadinya, ya Pak ya. Salah satunya kayak yang tak terangkan tadi, kok bentuknya nih ya.
kan kelihatannya sederhana gitu ya. Padahal yang kita bikin kan kendaraan listrik harusnya kan wow gitu ya. Salah satunya itu ya. Jadi kita harus menghadapi apa namanya, bukan protes sih ya, tapi curiosity. Kenapa kok dibikin kayak gini gitu ya. Nah, salah satunya itu. Kemudian yang kedua adalah karena apa namanya ya, enggak semua dari komponen ATV itu kita bikin sendiri ya. Yang kita bikin sendiri itu kan rangkanya, tapi kayak roda, kemudian velg dan lain-lain, baut itu kan beli ya. Nah, kalau kita butuh misalnya lebih dari 2 gitu ya, kadang-kadang nggak nemu gitu ya. Jadi yang ketiga gitu ya, agak beda gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Ketika kita bikin untuk yang sekarang itu kan bikin 3 gitu ya. Oh 3 unit ya Pak. Untuk dikirim ke sana ya. Untuk dikirim ke Pudak untuk dipakai di sana. Nah itu kadang nggak mesti dapat yang sama gitu ya. Gitu karena kita pakai ukuran yang juga kadang-kadang nggak standar. Mungkin nantinya harusnya ya bikin pakai komponen yang mungkin yakin sudah ready, jumlahnya banyak gitu ya. Sudah ready di sini gitu ya Pak ya. Bukan. Misalnya pakai komponennya sepeda motor yang banyak di jalanan. Yang sudah banyak, maksudnya sudah banyak nyebut merek yo. Enggak, jangan. Jangan kan ya. Aku udah tahu. Pakai sepeda peleknya sepeda motor anu gitu ya. Itu pasti banyak di mana-mana gitu ya. Tapi kan kita pakai yang nggak banyak di jalan gitu ya, supaya sesuai dengan apa namanya, beban yang akan ditanggung oleh komponen tersebut. Banyak lah ya detail-detail kesulitan yang seperti itu. Jadi apa namanya, tentu kita menghadapi ndak enak yang seperti itu ketika membuat sesuatu yang baru gitu ya. Nah tapi enaknya apa? Enaknya ya dengan sama juga dengan yang nggak enaknya, bikin sesuatu yang baru itu kita excited gitu ya. Excitednya gimana? Enak nggak ya dikendarai ya, cocok nggak dikendarai, karena bagaimanapun kita mendesain sebaik-baiknya gitu ya, tapi keluarnya kadang-kadang nggak persis sama seperti yang kita gambar, kita bayangkan. Karena kan komponennya kadang nggak nemu yang itu, sama kayak bikin baju gitu ya. Di mal, di patron, kapik wis begitu dijahit kok kok miring. Jadi kalau zaman dulu itu kalau motret pakai film kan nggak tahu gitu ya hasilnya. Nah, yang seperti itu apa, deg-degannya itu deg-degan seneng gitu ya. Gitu. Jadi nggak senengnya banyak lah ya, macam-macam. Saya jadi bisa membayangkan Pak kalau tiba-tiba ya dibutuhkan apapun tiba-tiba tidak ready, itu memang kan mencari pengganti itu kan ngakal ngakal ya, itu maksudnya Indonesia banget. Indonesia banget. Creativity becomes from. Iya. Saya setuju tadi dengan kata-kata Bapak bahwa itu menimbulkan sesuatu excitement ya, karena membuat baru itu akan selalu excite ya. Karena kita menunggu hasilnya kayak apa begitu ya Pak ya. Oke, ngomong-ngomong soal baru Pak. Ini kan tadi Prof Dadet udah cerita. Nanti mau di tahap 1 ini udah bikin yang versi 2, 3, 5, 7. Tahap 1 nanti tipe 1 ya. Berikutnya akan membuat ke depannya ini Prof. Rencana apakah akan ada tipe 2, tipe 3, dan kalaupun ada itu kapan gitu kira-kira mau dirilis, dan bedanya apa dengan yang tipe 1 gitu Prof? Ya, kan dari pengujian sementara ya di prototipe yang sudah kita buat, jadi dari 2 kW, 3 kW, 5 kW dan 10 kW tadi, itu kita juga menemui beberapa permasalahan gitu ya, khususnya tentang apa namanya suhu yang
temperatur yang dihasilkan akibat putaran pada motor tersebut. Di samping juga akibat daripada adanya medan magnet yang ada di dalam motor tersebut. Nah, itu temperaturnya lumayan tinggi, walaupun itu sudah sebagian sudah teratasi. Ini fisika banget ini. Nanti perlu dikembangkan lagi desainnya supaya itu lebih stabil lah temperaturnya pada suhu tertentu, lebih aman gitu ya. Itu yang salah satu tahap yang bisa diselesaikan berikutnya. Gitu ya. Terus kemudian dari efisiensi motor, terus proses fabrikasinya kalau bisa dipermudah, tuh, sehingga bisa banyak orang yang atau banyak industri yang bisa memproduksinya nanti gitu ya dari desain itu. Kalau terlalu kompleks kan industri juga akan susah. Mereka pasti akan berhitung ya untuk bisa mau investasi karena dia pasti akan harus membangun production line untuk memproduksi satu produk seperti ini. Walaupun di situ ada banyak tipe tadi ya, yang artinya dia bisa jualan dengan tipe yang berbeda-beda gitu ya. Tapi tetap aja bahwa ada production line untuk membangun itu. Prof, kalau melihat ini kan di pasaran ini kan banyak banget ya motor yang ya kita lihat sih, kita udah nggak mocin lah ya gitu kan, banyak banget ya Prof. Itu apakah bisa jadi apa nih, kompetitor atau apa gitu untuk produk-produk dalam negeri, terutama motor BLDC ya yang Prof Dadet kembangkan gitu? Ya memang diproduksi di Indonesia. Kalau dari sisi motor dengan kapasitas yang sama, itu harganya unda-undi lah ya, hampir mirip. Walaupun kita punya keunggulan dari sisi beratnya tadi itu ya, lebih kompak, lebih ringan untuk kapasitas yang sama gitu ya. Nah dari sisi harga saya kira nggak jauh kalau dibanding dengan yang impor ya, nggak terlalu jauh. Tapi kalau yang sudah terpasang di sepeda motor misalkan, itu yang kita nggak persis tahu ya motornya yang terpasang itu seperti apa, memiliki keunggulan apa atau kekurangan apa di sana, kita perlu uji juga di sana ya. Tapi kalau yang kita buat ini memang kita sudah uji untuk kondisi yang cukup bagus gitu ya untuk diimplementasikan di sepeda motor maupun yang lain. Oke, berarti bisa jadi tantangan. Ini motor Cina ini bisa jadi teman, bisa jadi juga kompetitor gitu ya Prof ya. Tergantung dari nanti ada policy juga kan harusnya. Kalau kita memang mau membuat sendiri suatu saat nanti, paling nggak ada pembatasan kan, seperti TKDN tadi. Jadi yang import itu TKDN-nya harus berapa gitu misalkan ya. Nah berarti kan harus ada yang diproduksi di Indonesia kan. Nah kalau ada batasan seperti itu, rasanya kita bisa menjadi bagian dari supply chain yang ada di kendaraan listrik itu. Betul. Balik lagi ke Pak Sanggar. Pak, nextnya ini mau bikin yang apa Pak? Tadi kan bikin bikin 3 ya Pak rencananya. Tahun ini bikin 3 dengan berbagai macam spek ya. Kalau ke depan setelah ini terimplementasi gitu, rencananya akan mengembangkan ke tipe apa Pak? Kalau tadi Prof Dadet ada tipe 1, ada tipe 2 gitu ya, dengan berbagai pengembangan gitu ya. Ya kayak ATV itu, all terrain vehicle itu multipurpose gitu ya. Jadi mau dipakai untuk apa aja bisa. Jadi karena ini masih belum produk massal gitu ya. Jadi untuk diversifikasinya mudah sekali gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan, mau butuh untuk misalnya pos gitu ya, seperti di Jerman kan
untuk nganter barang-barang pos, logistik ya. Logistik ya. Bukan logistik yang antar kota, bukan ya, tapi dari, kalau di sana kan kantor pos itu ada di stasiun kereta ya. Di setiap stasiun kereta ada kantor pos. Jadi ke rumah-rumah di sekitar kantor pos itu pakai very light ya, ultralight vehicle ya. Kalau di sana masih digenjot pakai kaki, tapi mungkin kalau di sini karena jarak antar pos logistik itu lumayan jauh, mungkin cocok pakai motor tapi ultralight ya. Tadi pagi saya juga ngobrol sama Pak Dadet. Ya, di samping itu panas kan di sini. Iya. Panas. Kalau ngontel pakai lumayan tenaga pecel kan, gobios gitu kan ya. Jadi kalau pakai motor sangat membantu lah ya. Jadi kalau ditanya saya sudah ini bikin apa gitu ya, ya apa aja bisa gitu ya. Keren. Di belakang itu malah ada van sudah ya. Oh iya. Untuk itu saya mau bisa tanya untuk 11 penumpang. Oh iya. Itu risetnya Prof Dadet. Iya. Bareng-bareng lah kita. Sama Pak Sanggar ya. Itu mau difungsikan apa Prof itu? Ya saat ini kita kembangkan dulu. Jadi karena itu van itu cukup fleksibel ya. Dia all wheel drive, all wheel steering. Jadi semua rodanya bisa bergerak gitu, bergerak. Wow, gitu. Keren. Ya. Nah, cukup untuk penumpang 12 kira-kira gitu ya. Jadi kalau menggantikan apa jenenge Bemo? Oh iya, Warawiri. Wirawiri mungkin bisa. Ini boleh ya sebut merek? Oh, itu kan merek kita sendiri. Ya, enggak masalah gitu. Tiap hari kita tumpah. Betul Pak, kita naik itu bisa menggantikan Warawiri. Di samping itu kan karena ini tidak ada depannya gitu ya, depan dan belakang sama saja gitu. Jadi bisa maju bisa mundur. Iya kan tadi rodanya depan belakang gitu. Wow. Jadi nanti didesain yang mungkin ini. Jadi nggak terus nyetirnya gimana sih? Bentar, saya nggak kebayang. Next level. Enggak, tadi soalnya kan depan belakang sama. Apa tuh? Berarti kan bisa ke sini, bisa kayak kereta api ya Pak ya? Iya. Nah, kemudian ya ini karena sudah kita bangun di atasnya, ini sedang kita bangun ya, yang disebut dengan software defined vehicle, seperti operating sistemnya dan aplikasi-aplikasi yang ada di situ untuk mengintegrasikan semuanya ini. Setir itu sudah hampir tidak diperlukan lagi. Gitu. Bisa kayak main game. Oh iya. Di setir pakai HP. Oh bisa ya Pak ya. Iya. Bisa pakai literally joystick ya bisa gitu, pakai apa ya, setirnya game itu juga bisa. Saya jadi pingin naik. Boleh. Nanti kalau jalan. saya pesen nanti tempatnya yang strategis. Nah, itu motornya juga kita buat sendiri motornya. Oh iya Pak. Drive trainnya ya, traction motornya itu juga kita buat sendiri. Ya, keren. Itu kalau untuk kendaraan seukuran itu berapa kilowatt? Prof, itu mesinnya? ada 4 masing-masing 20 sampai 30 kilowatt lah. Lebih besar lagi berarti. Ya. Nanti dengan baterai yang ada 4 pack gitu ya di sana, yang besarnya kalau nggak salah totalnya sekitar 90-an kilowatt gitu. Ya ini masih prototipe dan itu sangat masih banyak yang harus diriset. Gitu. PR-nya masih banyak begitu ya Prof. Sekali. Tapi buat saya ini sudah wow. Kan ada pepatah bilang sebelum berlari kan harus melangkah dulu. Nah, minimal kita sudah melangkah ya. Mencolot. Itu ya. Mencolot. Pakai ATV soalnya. Oke, terakhir. Mungkin sepeda motor itu menarik juga. Nah, bisa kembangkan untuk yang off-roader ya. Off-roader nanti kita cobalah kalau itu. Ini boleh. Udah dipasang gelangnya. Sudah dipasang gelangnya. Iya nih Pak Sanggar ini. Disembunyikan. Karena ada mereknya. Ada merek ya. Iya, oke. Terakhir, ada pesan-pesan nggak Prof buat mungkin sobat siniar yang lagi nonton acara kita hari ini? Ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan, Prof Dadet mungkin ya? Ya, setiap hasil riset di sini atau ide riset bahkan mulainya sampai
hasil itu bisa dikomersialisasikan, itu banyak jurang yang harus ditempuh, banyak tanjakan maupun turunan dan tanjakan. Ya, dan jurangnya juga ada gitu ya. Jurangnya juga ada. Nah, itu mungkin suatu saat kita ketemu jurang dan di sana sudah ada jembatannya gitu. Harapannya kan begitu ya. Sehingga ide itu nggak begitu saja hilang, masuk jurang gitu ya. Terus tapi kemudian ada jembatannya, sehingga ada yang mendukung untuk melanjutkan ini. Kemudian di sisi yang lain, ketika sudah jadi prototipe juga demikian, di depannya pasti akan ada jurang lagi gitu. Jangan sampai prototipenya masuk jurang lagi gitu, dan seterusnya. Terus dilanjutin gitu lagi karena ada jembatan. Nah, setelah di proses produksi sama lagi gitu ya. Nanti akan ada jurang lagi yang baru. Bagaimana komersialisasi itu bisa dijalankan. Nah, di sini kan butuh investor kan ya. Betul gitu, sekali. Saya kira itu. Dan ada regulasi yang perlu dikembangkan juga seperti yang saya sampaikan tadi. Regulasi yang mendukung untuk kemandirian teknologi ya Indonesia gitu ya. Ya, itu kalau dibahas itu akan menjadi topik tersendiri gitu ya. Akan panjang gitu ya. Tapi minimal ini Prof, pesannya sudah tersampaikan begitu ya, karena memang itu juga menurut saya itu juga jadi PR ya, PR untuk kita bersama, bagaimana kemudian produk-produk yang dihasilkan dari apa ya, kalau saya bilang ini ladang-ladang inovasi gitu ya, itu bisa benar-benar bermanfaat ya. Salah satunya butuh dukungan apa, dukungan pendanaan itu salah satunya, dan dukungan itu tadi saya setuju, kebijakan gitu ya. Oke, kalau Pak Sanggar mau menyampaikan apa Pak? Apa ya? Pesannya? Mungkin senada. Jangan jualan loh. Enggak. Mungkin senada dengan Prof Dadet ya. Jadi kalau Pak Dadet lihatnya dari sisi kebijakan, kalau saya mungkin lihatnya dari sisi pelakunya ya. Kalau sekarang kan kalau di Benz pelakunya ya kita ini ya. Tapi di luar sana tak kira banyak yang tertarik juga. Nah, tertariknya kayak apa gitu ya. Kita bandingkan waktu kendaraan itu masih menggunakan engine atau internal combustion engine ya, lebih dikenalnya, yaitu mesin yang pakai bahan bakar fosil. Bensin. Nah, itu kita susah ngejarnya, susah kita berpartisipasi gitu ya. Jarang sekali ada orang yang ikut-ikutan bikin kendaraan ya. Tapi ketika sekarang drivetrain atau penggerak dari kendaraan itu menggunakan elektromotor seperti yang Pak Dadet bikin di belakang itu ya, bareng sama mahasiswa juga, kita bisa langsung lihat gitu ya, bahwa berpartisipasi di kendaraan yang kita lihat tiap hari, kita tumpaki tiap hari, ternyata kita bisa proporsi andil kita bisa besar sekali gitu ya. Mungkin 80-90% ya Bro ya. Tinggal baterai aja. Tinggal selnya baterai aja kita yang enggak ke situ, juga magnet. Dua itu yang kita belum ke sana ya. Yang lainnya udah gitu ya. Artinya apa ya? Bukan hal yang bukan mimpi lagi gitu ya. Itu sudah nyata gitu ya. Jadi yang masih pengen gitu, mari datang ke sini lihat sendiri gitu ya, dengan mata kepala sendiri. Oh iso bakno gitu ya. Ada baknya. Tibakno. Ternyata. Gitu. Jadi yakin aja lah bahwa kita sudah bisa andil banyak di situ. Tak kira itu aja. Aduh, kata-kata hari ini istimewa banget. Oke Sobat Siniar, kayaknya waktunya juga sudah terbatas. Ini kita sudah 30 menit bersama beliau berdua ini. Periset handalnya Pens. Salah dua dari banyak. Dengan Prof Dadet Pramadihanto dan dengan Pak Sanggar Dewanto. Sebelum kita tutup, saya boleh ini tadi kita semuanya nih Prof ya, periset itu kita minta untuk memberikan salam Dikti Saintek berdampak gitu ya. Oke, yang mana ya? Gini ya.
Oke, nanti kalau saya sebut kebalik. Nah betul Prof, begitu Prof. Gini. Coba Pak. Masa nggak ada di sana kan kebalik kan? Oh nggak apa-apa. Ada mirrornya. Tenang, ini ada mirrornya. Nanti ketika saya sebutkan Dikti Saintek berdampak, begitu ya Prof. Okay. Ya, langsung ya. Oke, 1, 2, 3. Dikti Saintek berdampak. Oke, sampai ketemu semuanya rekan-rekan dan sobat siniar di episode yang lain. Terima kasih. Saya Andri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.